Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Sapna Ror Aljamarani dengan NIM 2017-210-758. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor penyebab timbulnya kegagalan berperilaku etis dalam lingkungan bisnis. Yang pertama ada dari dalam diri pelaku bisnis, yaitu yang pertama tidak memiliki tingkat perkembangan moral yang memadai. Maksudnya di sini yaitu seseorang pelaku bisnis yang tidak memiliki kemampuan untuk dapat memutuskan masalah sosial moral dalam situasi kompleks dengan melakukan penilaian terlebih dahulu terhadap nilai dan sosial mengenai tindakan apa yang akan dilakukan. Yang kedua, upaya rasionalisasi. Rasionalisasi di sini adalah mekanisme pertahanan yang dianggap sebagai perilaku yang kontroversial atau perasaan yang dijelaskan secara rasional atau logis untuk menghindari penjelasan yang benar. Bisa dikatakan dengan berupaya untuk membuat alasan. Nah, yang ketiga, takut kehilangan posisi. Yang keempat, tidak harus berbuat apa, tidak tahu harus berbuat apa saat diberi job desk-nya. Dan yang kelima, tidak ada model sikap etis yang baik. Ya, maksudnya di sini tuh di lingkungan bisnisnya tidak ada seseorang yang memiliki sikap etis yang baik untuk dicontoh orang-orang di sekitarnya. Nah, yang terakhir, tidak melihat alternatif yang masuk akal. Bisa dibilang pelaku bisnis ini gampang menyerah jika keputusan yang diajukannya itu tidak sesuai dan dia tidak memikirkan alternatif lain yang dapat membuat keputusannya menjadi diterima oleh lingkungan bisnisnya. Dan selanjutnya dari sisi perusahaannya. Yang pertama, kepemimpinan dalam perusahaan. Seseorang pemimpin perusahaan yang tidak memiliki sifat kepemimpinan yang baik mengakibatkan tidak efektif dan efisiennya perusahaan itu. Dan yang kedua, sistem manajemennya. Sistem manajemen yang digunakan untuk memastikan apakah suatu perusahaan atau organisasi itu tidak dapat memenuhi standar dan tidak menjalankan tugasnya untuk mencapai tujuan perusahaan. Dan yang terakhir, ada budaya perusahaan. Budaya perusahaan ini mencakup skill, sikap terhadap disiplin, kebiasaan, dan keyakinan yang dianut dalam proses pengambilan keputusan yang berbeda-beda di dalam lingkungan bisnis tersebut. Dan itu mengakibatkan kegagalan berperilaku etis jika tidak cepat diminimalisir kesalahannya. Baik, dari saya sudah cukup dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Dinda Spanyoli Agassi dengan NIM 2017-2100761. Di sini saya akan menunjukkan presentasi dari rekan saya, yaitu faktor-faktor penyebab timbulnya kegagalan berperilaku etis dalam lingkungan budaya, lingkungan politis, ekonomi, dan makro, dan yang terakhir lingkungan agama. Yang pertama, lingkungan budaya. Budaya organisasi sendiri merupakan sistem makna bersama yang dianut oleh anggota-anggota yang membedakan organisasi itu dari organisasi yang lain. Budaya organisasi ini dapat menjadi penyebab gagalnya berperilaku etis apabila salah satu anggota merasa makna yang dianut tidak sesuai dengan dirinya. Dan yang kedua, lingkungan politis, ekonomi, dan makro. Kondisi politis, ekonomi, makro ini dapat mempengaruhi seseorang dalam melakukan perilaku tidak etis. Hal ini dapat berlaku apabila lingkungan ini sedang tidak stabil, di mana orang-orang bertindak berdasarkan kemauannya sendiri untuk memenuhi kebutuhannya atau yang disebut biasanya tuh egois. Dan yang terakhir ada lingkungan agama. Lingkungan agama itu sendiri
bisa disebut sumber etika. Sehingga apabila dalam sumber etika bisnis di suatu perusahaan tidak mengadopsi nilai-nilai agama yang universal, maka hal ini akan menjadi permasalahan etika di suatu perusahaan, apalagi di Indonesia di mana penduduknya itu cenderung religius. Nama saya Muhammad Sindandika, NIM 774. Sini saya akan menjelaskan mengenai alasan timbulnya masalah etika dalam kegiatan bisnis. Ada 4 poin. Poin yang pertama yaitu personal gain and self interest, yaitu sikap serakah suatu perusahaan, yang mana perusahaan itu tidak memberikan sikap yang etis terhadap para pekerjanya. Ini biasa dilakukan oleh negara-negara seperti negara Cina, yang mana di negara Cina itu jam kerjanya itu melebihi batas jam kerja pada umumnya, dan dengan gaji yang tidak layak. Nah, itu bisa saja menimbulkan efek yang mana pekerja menjadi stres, sehingga itu juga dapat menjadikan perusahaan itu tidak akan maju. Yang kedua yaitu competitive pressure on profit, tekanan persaingan terhadap laba. Memang tidak bisa dipungkiri, suatu perusahaan pasti mengalami sebuah persaingan. Nah, terkadang suatu perusahaan ketika menghadapi persaingan, seringkali mereka tidak memikirkan hal-hal yang etis. Mereka memikirkan keuntungan, seperti mereka melakukan penekanan harga dengan cara menambah bahan pengawet di bahan makanannya sehingga harganya sangat murah, dan itu dapat memenangkan persaingan. Yang ketiga yaitu adalah business goals and personal value, yaitu pertentangan antara perusahaan dengan perorangan. Biasanya ini menyangkut kebijakan yang akan diambil oleh perusahaan untuk kedepannya, seperti perusahaan akan melakukan pergantian karyawan dengan robot. Itu sangat bertentangan dengan karyawan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Aldi Nur Ramadan dengan NIM 2017 210 794. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu tentang cross cultural contradiction. Apa yang dimaksud dengan cross cultural contradiction? Yaitu menurut saya tentang perbedaan budaya. Nah, saya ambil contoh adalah perbedaan budaya bahasa antara suku Jawa dan suku Batak, di mana suku Jawa ini dia mempunyai tutur bahasa yang sangat pelan, sangat kalem. Kemudian untuk suku Batak sendiri dia mempunyai tutur bahasa yang sangat keras dan sangat tegas, di mana perbedaan budaya ini sangat-sangat jauh. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan tentang karakteristik masalah-masalah pada etika. Nah, di sini saya akan menjelaskan 2 poin. Yang pertama adanya tanggung jawab konflik ataupun loyalitas terhadap perusahaan. Yang kedua adanya dilema untuk memilih. Nah, yang pertama ini adanya konflik tanggung jawab dan konflik loyalitas. Itu seperti kita pegawai, sesama pegawai kita mempunyai tanggung jawab kepada perusahaan ini, gimana caranya kita akan berkembang dan membawa perusahaan ini berkembang untuk maju ke depan. Nah, untuk yang adanya dilema memilih itu sebagai contoh, kita ambil contoh, jadi gini, kita sebagai pegawai itu sangat dilema sekali untuk memilih antara kita terus memilih pekerjaan itu, tapi resikonya adalah terhadap karir kita, ataupun kita memilih perusahaan itu ataupun pekerjaan itu, tetapi resikonya adalah kita terus maju ke depan. Nama saya Rini Sristiwati dengan NIM 2017 210 801. Di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik masalah etika bisnis. Yang poin terakhir yaitu kemajemukan faktor-faktor yang harus dipertimbangkan. Nah, dalam sebuah dunia bisnis erat kaitannya dengan pengambilan sebuah keputusan. Sebelum adanya pengambilan keputusan, pasti ada alternatif-alternatif yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu oleh sebuah perusahaan. Sebagai orang yang berwenang dalam pengambilan keputusan, mereka akan memilih alternatif yang tidak merugikan sebuah perusahaan. Terkadang dalam mempertimbangkan alternatif yang akan diambil, para pengambil keputusan akan mengalami dilema etika, di mana mereka akan dihadapkan pada pilihan yang cukup sulit. Contohnya seperti apakah mereka akan mengambil keputusan yang sesuai dengan etika bisnis
Akan tetapi dapat merugikan perusahaan atau mengambil keputusan yang ilegal, akan tetapi dapat menguntungkan perusahaan atau setidaknya kerugian tidak terlalu besar. Dalam dunia bisnis, hal ini tidak hanya terjadi pada transaksi jual beli produk saja, akan tetapi juga terjadi pada hubungan manajemen dan karyawan. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam dunia bisnis seringkali terjadi konflik antar manajemen dengan karyawannya. Konflik tersebut dapat mengenai ketidakadilan penilaian kinerja, kompensasi, pengembangan sumber daya yang diskriminatif, dan lain-lain. Nah, semakin diskriminatif perlakuan manajemen terhadap karyawannya, maka semakin jauh perusahaan menerapkan etika bisnis yang sebenarnya. Selanjutnya yaitu klasifikasi masalah etika bisnis menurut Robbie J. Chandra. Yang pertama yaitu lokus masalah. Jadi yang dimaksud dengan lokus masalah itu sendiri yaitu adalah tempat, konteks, atau lingkungan di mana masalah etis dapat muncul. Lingkungan tersebut meliputi poin pertama yaitu transaksi bisnis di luar lembaga. Transaksi bisnis di luar lembaga ini merupakan transaksi yang terjadi tanpa adanya lembaga yang menaungi, seperti contoh yaitu transaksi individual. Transaksi individual sendiri yaitu transaksi yang terjadi antar individu. Contoh dari transaksi individu di sini merupakan jual beli mobil bekas, rumah, tanah, dan lain-lain. Karena transaksi ini terjadinya pada level individu, maka sangat dibutuhkan kepercayaan yang diberikan oleh mitra transaksi agar transaksi tersebut berhasil dan berjalan dengan baik. Akan tetapi, sebagai mitra transaksi, pasti sulit untuk menciptakan rasa percaya tersebut. Hal ini dikarenakan tidak adanya lembaga yang menjamin apabila salah satu dari orang yang melakukan transaksi melakukan hal-hal di luar perjanjian seperti wan prestasi. Yang kedua yaitu antara atasan dengan atasan. Masalah lain juga dapat muncul dari sesama atasan seperti pertentangan, persaingan yang tidak sehat, pertikaian antar atasan yang akan menyebabkan bingungnya para bawahan. Hal ini tentunya akan dapat mengganggu operasional perusahaan itu sendiri. Yang ketiga yaitu antara anak-anak perusahaan. Dalam bisnis dikenal dengan istilah hubungan afiliasi. Hubungan afiliasi itu merupakan hubungan yang terjadi antara induk perusahaan dengan anak perusahaan, yang mana induk perusahaan memiliki sebagian besar saham di anak perusahaan. Mereka akan menuntut anak perusahaannya untuk menghasilkan banyak keuntungan, karena tuntutan tersebut antara anak perusahaan akan bersaing untuk menghasilkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Hal tersebut memungkinkan persaingan ini akan muncul kecurangan-kecurangan yang mana akan menimbulkan persaingan yang tidak sehat. Apabila persaingan tidak sehat ini terus terjadi, maka operasional anak perusahaan akan terganggu dan berdampak pada induk perusahaan. Lingkungan yang terakhir yaitu perusahaan dengan lingkungan primer dan sekunder. Lingkungan yang sehari-hari dihadapi oleh perusahaan disebut sebagai lingkungan primer. Permasalahan yang terjadi pada lingkungan primer ini berhubungan dengan kehidupan sosial. Kehidupan sosial sendiri merupakan interaksi yang terjadi antar masyarakat. Masalah terjadi pada lingkungan primer ini salah satunya seperti kecurangan dalam memproduksi dan menjual produk ke masyarakat. Kecurangan ini pastinya akan mempengaruhi keputusan pembelian masyarakat, dan masyarakat akan kurang percaya lagi terhadap produk yang dijual oleh sebuah perusahaan. Selain lingkungan primer, ada pula lingkungan yang dikenal sebagai lingkungan sekunder. Lingkungan sekunder itu sendiri bersifat lebih luas daripada lingkungan primer. Lingkungan sekunder dipengaruhi oleh beberapa faktor dan peranan, di antaranya yaitu pemerintah dan kebijakan, kelompok-kelompok pengamat, asosiasi dalam industri yang sama, persepsi dari masyarakat dunia, serta media massa dan pendapat umum. Perkenalkan, nama saya Fida Maurin dengan NIM 2017-210-833.
Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya mengenai klasifikasi masalah etika bisnis menurut Robi J. Chandra. Nah, poin yang selanjutnya yaitu daerah kelabu. Nah, orang-orang bisnis memandang etika itu sebagai daerah kelabu dalam suatu organisasi. Nah, daerah kelabu ini sendiri merupakan daerah yang tidak memiliki kejelasan dari peraturan, kejelasan dari ketentuan, maupun kejelasan tata cara yang baik dan benar. Nah, karena ketidakjelasan ini membuat para pelaku bisnis melakukan tindakan-tindakan seperti serbuan, pemberontakan, atau tindakan-tindakan lain yang dapat menimbulkan permasalahan antar individu atau kelompok. Nah, untuk menghadapi ini biasanya perusahaan menetapkan kode etik. Nah, kode etik ini sendiri diharapkan dapat mengurangi ketidakjelasan yang ada dalam perusahaan tersebut. Nah, hal-hal yang biasanya terjadi dalam daerah kelabu ini meliputi yang pertama adalah whistleblowing. Nah, whistleblowing merupakan tindakan pengaduan yang dilakukan oleh karyawan atau mantan karyawan dari suatu perusahaan atas tindak kecurangan yang dilakukan oleh orang-orang dalam perusahaan tersebut. Nah, tindakan whistleblowing ini mungkin saja dilakukan dalam lingkup interaksi yang ada dalam perusahaan. Dan apalagi bila sistem dan pengawasan yang ada di dalam perusahaan tersebut sudah tidak sehat. Nah, yang kedua yaitu jaminan perlindungan kesehatan buruh. Nah, jaminan perlindungan kesehatan ini merupakan tanggung jawab atau kewajiban dari perusahaan, dan perusahaan diharuskan untuk memenuhinya dan memberikannya kepada para karyawannya. Nah, karena ini merupakan kewajiban perusahaan, maka sebaiknya perusahaan menetapkan peraturan, ketentuan, atau tata cara mengenai pemberian jaminan perlindungan kesehatan ini bagi karyawannya. Nah, hal ini bertujuan agar perusahaan itu tidak one prestasi dan tidak menimbulkan masalah yang terjadi antara pemilik perusahaan dan karyawannya. Nah, yang ketiga yaitu pemasaran produk hasil rekayasa. Nah, beberapa hasil produk rekayasa ini memberikan nilai yang lebih tinggi bagi masyarakat, sehingga perusahaan apabila mengadopsi hasil rekayasa ini akan mendapatkan keuntungan. Namun, beberapa hasil rekayasa ini ternyata bisa berbahaya dan merusak lingkungan di sekitarnya. Nah, maka dari itu apabila perusahaan ingin mengadopsi hasil rekayasa ke produknya, lebih baik perusahaan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, yang selanjutnya yaitu suap, korupsi, dan uang pelicin. Nah, ketiga tindakan ini seperti yang kita tahu bahwa merupakan tindakan yang negatif, di mana perusahaan atau beberapa orang akan dirugikan atas ketiga tindakan ini, serta menimbulkan keuntungan pribadi bagi seseorang. Nah, tentu saja ketiga tindakan ini bisa terjadi dalam daerah kelabu karena orang yang terlibat dalam ketiga tindakan ini merasa bahwa tidak ada hukum yang benar-benar mengikatnya. Nah, untuk mengatasi hal ini, sebaiknya perusahaan menetapkan serta menerapkan peraturan dan sanksi yang sangat tegas. Nah, yang terakhir yaitu mengenai produk hukum yang perlu direvisi. Nah, beberapa masalah etika yang muncul dalam sebuah bisnis itu terjadi karena adanya ketidaksesuaian antara produk hukum dengan apa yang terjadi. Nah, maka dari itu lebih baik perusahaan memperbaiki produk hukumnya. Dan ketidaksesuaian ini mungkin saja terjadi karena saat membuat produk hukum para pembuatnya itu kurang mendapatkan informasi yang kurang relevan. Nah, sehingga perlu direvisi dan kegiatan operasional perusahaan bisa kembali dan menjadi lebih baik lagi. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai klasifikasi masalah etika bisnis menurut James Epos. Nah, yang pertama yaitu face-to-face ethics.
Nah, face-to-face ethics ini merupakan masalah etika bisnis yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebagian besar dan hampir seluruh face-to-face ethics ini terjadi karena adanya interaksi antar individu atau antar pribadi yang ada dalam suatu perusahaan. Nah, biasanya interaksi antar individu atau antar pribadi ini dilakukan secara langsung atau bertatap muka. Nah, interaksi ini dapat saja terjadi pada sesama karyawan pada level yang sama, bawahan dengan manajer, karyawan dengan pelanggan, karyawan dengan pemasok, dan lain sebagainya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizky Habibullah dengan NIM 2017-210840. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yang sebelumnya, masih mengenai klasifikasi etika bisnis menurut James E. Post dan kawan-kawan. Di sini saya akan melanjutkan mengenai materi Corporate Policy Ethics. Corporate Policy Ethics merupakan masalah-masalah etika yang dijumpai berkaitan dengan kebijakan yang berlaku dalam perusahaan. Tentu saja adanya Corporate Policy Ethics pada perusahaan disusun sebagai standar atau norma tindak tanduk bisnis dan perilaku etis bagi karyawan. Hal ini sangat mendasar untuk keberhasilan suatu perusahaan dengan menjaga dan mempertahankan secara terus-menerus integritas perusahaan. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsional area etik. Fungsional area etik bisa juga disebut dengan sistem informasi fungsional yang memiliki karakteristik diantaranya sebagai berikut, yaitu sistem informasi ini terdiri dari beberapa subsistem yang mendukung aktivitas spesifik. Contohnya, kontrol terhadap investor dan penjadwalan delivery barang menggunakan truk yang mendukung sistem logistik pada suatu perusahaan. Walaupun beberapa aplikasi sistem informasi pada beberapa area fungsional merupakan dependen, namun sering terintegrasi menjadi suatu sistem informasi departemen. Dengan kata lain, beberapa modul dalam suatu sistem informasi dapat terintegrasi melalui jalur departemen untuk memenuhi proses bisnis. Sistem ini berhubungan satu sama lain untuk membentuk sistem informasi luas dari suatu perusahaan. Suatu sistem informasi yang spesifik mungkin juga digunakan sebagai inti dari informasi perusahaan yang luas. Beberapa sistem informasi fungsional berhubungan dengan lingkungan. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai materi klasifikasi masalah etika bisnis menurut David G. Fries. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bribery. Bribery bisa juga disebut dengan suap, yang merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang maupun sekelompok orang demi memberikan, membayar, maupun menawarkan sesuatu berupa materi yang memiliki nilai moneter, yang nantinya akan mempengaruhi tindakan maupun keputusan seseorang dan sekelompok orang tersebut demi memperlancarkan sesuatu urusan atau demi kepentingan mereka. Dengan kata lain, memberikan sesuatu demi memperlancarkan urusan yang diinginkan. Tindakan bribery merupakan suatu tindakan yang sangat tidak etis, karena bribery itu sendiri suatu tindakan yang curang yang telah dilakukan seseorang maupun sekelompok orang demi kepentingan mereka. Dan tindakan seperti ini jujur saja di Indonesia bukanlah tindakan yang asing, malah sudah menjadi budaya politik, institusi hukum maupun pemerintah. Perkenalkan, nama saya Putra Habibur Rahman dengan NIM 2019-40668. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu coercion adalah mengendalikan orang lain melalui kekuatan atau ancaman. Coercion didefinisikan sebagai tekanan atau compulsion, pembatas atau constraints, pemaksaan atau compelling melalui kekuatan atau kekuasaan atau ancaman baik secara aktual, langsung, atau positif. Dengan menggunakan kekuatan fisik yang digunakan untuk memaksa melakukan tindakan melawan kehendak seseorang atau hukum. Coercion dapat berbentuk ancaman untuk tidak dipromosikan, kehilangan pekerjaan, penolakan keanggotaan. Dalam suatu industri, coercion digunakan untuk memaksa seseorang untuk dilakukan suatu tindakan yang bertentangan dengan keyakinan.
Dan selanjutnya yaitu deception. Deception yaitu upaya memanipulasi orang ataupun perusahaan dengan jalan menipunya atau mengabaikannya, termasuk mengatakan atau berbuat sesuatu yang tidak benar dengan sadar dan sengaja membuat atau mempergunakan pernyataan ataupun representasi yang salah, baik terekspresikan atau secara implisit, menyangkut fakta yang terjadi pada masa lampau ataupun saat ini. Deception dapat terjadi melalui upaya mengubah, mengganti data hasil penelitian ataupun akuntansi, membuat iklan yang menipu, dan membuat produk yang tidak sesuai. Laras Astrid Dwi Permatasari, NIM 2019-240-815 akan menjelaskan tentang theft dan unfair discrimination. Di sini saya akan menjelaskan tentang theft, yaitu suatu tindakan mengambil sesuatu yang bukan milik sendiri. Contoh dari theft ini yaitu seperti ketidakjujuran dalam pemenuhan kontrak dan juga penetapan harga yang tidak fair. Jika mengambil sesuatu milik orang lain tanpa pengetahuan atau izin orang tersebut, maka hal ini dapat bersifat fisikal. Yang selanjutnya yaitu unfair discrimination, pemberian perlakuan yang tidak adil ataupun meninggalkan hak-hak normal yang dimiliki individu. Contohnya yaitu seperti seseorang yang mendapatkan pekerjaan, meninggalkan pekerjaan, mendapatkan promosi, dan juga mendapatkan keuntungan. Nah, ya, baik, sebelum presentasi ini saya kembalikan ke moderator. Di sini kelompok 6 mempunyai video pendukung mengenai materi masalah-masalah dalam etika bisnis. Nah, tadi kan sudah disebutkan bahwa dalam materi masalah-masalah etika bisnis ini sempat disebutkan mengenai whistleblowing. Nah, whistleblowing ini kan merupakan tindakan pengaduan atas kecurangan. Nah, orang yang ingin mengadukan atau yang disebut dengan whistleblower terkadang itu bingung seperti kemana dia harus mengadu, lalu bagaimana prosedurnya, lalu bagaimana langkah-langkahnya, lalu bagaimana jika identitas whistleblower ini diketahui. Nah, di sini kami ingin menampilkan video yang berasal dari lembaga kebijakan pengadaan barang atau jasa pemerintah atau yang disebut sebagai LKPP mengenai WBS, Whistleblowing System. Nah, berikut adalah videonya. Perkenalkan, dia adalah agen whistleblower dengan misi mencegah dan memberantas korupsi dalam hal pengadaan barang atau jasa pemerintah. Jika ada sesuatu yang menyimpang di instansi tempat dia bekerja, seperti persekongkolan lelang atau penyalahgunaan wewenang misalnya, maka disitulah dia sangat dibutuhkan. Kecurangan dalam merancang sebuah lelang, dalam hal ini lelang pengadaan barang atau jasa, sering dilakukan oleh pihak internal yaitu panitia lelang. Bekerja sama dengan peserta lelang demi mendapatkan keuntungan besar yang akan masuk ke kantong si pelaku kecurangan. Laporkan indikasi kecurangan ke website yang sudah disediakan. www.wbs.lkpp.go.id. Cantumkan identitas setiap peserta persekongkolan lelang. Upload dokumen lelang yang asli dan dokumen yang sifatnya menyimpang. Laporan akan diproses, diverifikasi, dan ditelaah. Jika terbukti terdapat penyimpangan, akan segera ditindaklanjuti kepada aparat penegak hukum. Dengan berhasilnya pencegahan penyimpangan lelang, banyak hal yang dapat terselamatkan. Tidak perlu khawatir, identitas agen whistleblower akan dirahasiakan. Mari kita berperan memberantas korupsi dengan menjadi bagian whistleblowing system untuk Indonesia yang lebih baik.